Pada Februari 2025, BPS melaporkan bahwa Angkatan Kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang. Dari jumlah tersebut, 145,77 juta orang bekerja, sementara 7,28 juta orang menganggur. Kedua istilah itu, bekerja dan menganggur, menarik untuk kita bicarakan lebih jauh. Pengangguran versi BPS adalah mereka yang aktif mencari kerja dalam 4 minggu terakhir. Ini mengabaikan pengangguran yang tersembunyi, yaitu mereka yang putus asa dan berhenti mencari kerja. Dengan mempertimbangkan kemungkinan itu, jumlah real pengangguran bisa saja jauh lebih tinggi dari 7,28 juta. Yang kedua, dari total tenaga kerja, pekerja sektor informal jauh lebih dominan, dengan 57,95% atau setara dengan 83,8 juta orang. Dan mereka menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Mereka adalah ibu-ibu penjual gorengan yang harus membiayai sekolah anak-anaknya. Lalu ada pedagang kaki lima hingga para pekerja keluarga tanpa upah yang bekerja keras tiap hari tanpa jaminan sosial atau kepastian pendapatan. Di antara jenis-jenis pekerjaan sektor informal, pekerja keluarga tanpa upah cukup signifikan jumlahnya. Mereka adalah orang-orang yang membantu orang tua di sawah, merawat ternak, ikut menunggu warung makan atau warung kelontong di rumah, dan sebagainya. Jumlah mereka ada kurang lebih 19,29 juta orang menurut data statistik Agustus 2024 lalu. Semua angka ini memberitahu kita tentang kisah jutaan warga yang terpaksa bekerja apa saja untuk bertahan hidup, dengan pendapatan yang seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Stabilitas ekonomi sangat goyah, produktivitas rendah, dan perlindungan sosial hampir tidak ada. Kondisi seperti ini membuat pekerja sektor informal rentan terhadap guncangan. Dan cerita tentang pengangguran terdidik, kalau kita bicara soal ini, jika sektor informal mencerminkan perjuangan kelas bawah, pengangguran di kalangan lulusan terdidik adalah tragedi dunia modern kita. Menurut data Februari 2025, ada 1,01 juta lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Itu kira-kira setara dengan 13,89% dari total pengangguran. Sementara itu, SMA menyumbang 2,1 juta penganggur dan SMK 1,6 juta penganggur. Kita bisa membayangkan seorang sarjana teknik menghabiskan sedikitnya 4 tahun di universitas hanya untuk mendapati bahwa keterampilannya tidak relevan dengan industri yang kini didominasi oleh otomasi dan kecerdasan buatan. Atau barangkali seorang lulusan SMK yang dilatih untuk pekerjaan manufaktur umpama, tetapi sektor tersebut menyusut akibat PHK massal. Dengan ilustrasi di atas, saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang seharusnya menjadi pendorong kemajuan saat ini tengah menjadi ancaman bagi ketenaga kerjaan Indonesia. Laporan dari World Economic Forum tahun 2020 lalu memperkirakan bahwa 85 juta pekerjaan global akan hilang pada 2025 akibat otomasi dan kecerdasan buatan, terutama di sektor manufaktur dan pertanian. Contohnya, traktor modern telah menggantikan pekerja tani, dan mesin-mesin otomatis di pabrik mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Namun, sebagai gantinya, menurut perkiraan optimistis dari WEF, teknologi akan menciptakan 97 juta peluang pekerjaan baru. Di antaranya adalah green jobs di sektor ekonomi yang terbarukan atau pekerjaan di industri digital. Hanya saja, peluang-peluang ini tampaknya masih sulit untuk diakses oleh mayoritas angkatan kerja Indonesia yang kurang memiliki keterampilan digital atau kecakapan teknis. Itu sebabnya kebanyakan tenaga kerja kita menggeluti sektor informal yang tidak memerlukan persyaratan apapun. Sektor informal
yang menjadi penopang utama ekonomi kita juga terancam oleh disrupsi teknologi. Pedagang kecil umpama yang ada di pasar tradisional kini bersaing dengan platform e-commerce yang menawarkan harga jauh lebih murah. Startup digital yang diharapkan menjadi pendorong lapangan kerja justru melakukan PHK massal akibat ketidakstabilan ekonomi, serta yang terjadi pada beberapa perusahaan teknologi pada 2024 lalu. Dengan hanya kurang lebih 40,60% pekerja di sektor formal pada Februari 2025, Indonesia menghadapi tantangan ganda, yaitu mempertahankan pekerjaan yang ada di tengah otomasi, lalu yang kedua, menciptakan pekerjaan baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu bagaimana cerita cari kerja yang ada di luar negeri? Dalam situasi ini kita tiba-tiba mendengar saran, carilah pekerjaan di luar negeri. Ucapan ini tentu saja sangat enteng sekali disampaikan, seolah pengangguran hanya masalah mau atau tidak kita melangkah ke bandara. Tidak ada pertimbangan tentang biaya, risiko migrasi, kapasitas bahasa, atau sejumlah masalah lain yang bisa mereka hadapi di luar negeri, termasuk keterpisahan dengan anggota keluarga. Pernyataan ini menjadi sangat penting bukan karena ia benar, melainkan karena penyampainya adalah menteri, yang merupakan refleksi dari sistem yang ingin melepaskan diri dari tekanan tanpa membenahi sumber tekanannya. Dalam bulan ini, kita menyaksikan sejumlah protes warga yang mengingatkan tentang janji pemerintah untuk membuka 19 juta lapangan kerja baru. Tentu butuh waktu untuk itu. Mereka tampaknya tidak yakin janji itu akan bisa dipenuhi, sebab situasi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Gelombang PHK terus berlangsung di berbagai sektor formal, lalu jumlah pengangguran naik, dan pasar kerja belum mampu untuk menyerap tambahan angkatan kerja yang ada. Sehingga janji 19 juta pekerjaan pun tak menjelaskan apakah itu pekerjaan yang layak dan formal atau sekedar perluasan dari kerja serabutan. Selain itu, disrupsi teknologi mempersempit peluang kerja manusia. Mungkin pemerintah harus mengganti pertanyaannya. Ketimbang bagaimana menciptakan 19 juta lapangan kerja baru, mungkin akan lebih tepat untuk menanyakan mengapa sistem kita membuat sebagian besar warga harus menciptakan pekerjaan sendiri di luar sistem formal. Dan daripada mendorong orang bekerja ke luar negeri, mungkin kita perlu menanyakan mengapa banyak warga tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak di negeri kita sendiri. Selama ini kita mendengar tentang bonus demografi, tentang Indonesia emas, tetapi sistem ketenaga kerjaan kita dengan dominasi sektor informal, pengangguran terdidik, dan pertumbuhan ekonomi yang terbatas, tampaknya tidak mendukung narasi optimistis tersebut. Istilah bonus demografi terdengar seperti mukjizat, seolah Indonesia diberkahi limpahan usia produktif yang akan membawa kemajuan ekonomi. Ini sebuah dilema. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih jernih lagi. Jika sistem pendidikan gagal menyelaraskan keterampilan lulusannya dengan kebutuhan industri, jika sektor formal makin sempit dan digantikan otomasi, dan jika 59% orang bekerja di sektor informal tanpa perlindungan, dan jika pengangguran justru paling tinggi di kalangan lulusan SMK dan perguruan tinggi tentu saja, maka potensi bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi. Bonus demografi hanya akan benar-benar menjadi bonus jika sistem mampu untuk menyerap, melindungi, dan memberdayakan mereka. Jika tidak, ia justru menjadi bom waktu sosial. Kita punya ledakan populasi produktif, tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk bekerja. Kita tahu tidak ada jalan pintas untuk mengatasi masalah ini. Saya membayangkan kita mulai melakukan perancangan ulang secara serius dengan menekankan pada fungsi pendidikan. Saya membayangkan kira-kira seperti ini. Yang pertama, pendidikan sebagai mesin inovasi. Saya membayangkan adanya Akademi Inovasi Nasional yang berbasis proyek yang dikembangkan bersama industri.
bisa melatih jutaan anak muda untuk sektor teknologi dan energi yang terbarukan. Crash Program. Dengan orientasi pada kreativitas dan pemecahan masalah, pendekatan ini memungkinkan Indonesia membangun fondasi lapangan kerja yang relevan dan mampu menjawab masa depan. Yang kedua, mendorong inovasi yang ada di daerah-daerah. Peran Pemda menjadi begitu penting. Untuk mencegah sentralisasi pembangunan yang membuat lapangan kerja menumpuk di Jawa, kita memerlukan pusat inovasi daerah yang berfokus pada potensi lokal yang ada di tiap-tiap provinsi. Teknologi dan data akan menjadi penggerak utama untuk menjalankan lembaga ini di setidaknya 38 provinsi. Yang ketiga, mulai dengan proyek-proyek percontohan agar semua bisa belajar. Proyek percontohan diperlukan demi memastikan bahwa setiap perubahan tidak melupakan manusia yang berada di lapisan yang terbawah. Kita bisa mulai dengan pelatihan singkat, berbasis minat dan bakat, tentu setelah dilakukan asesmen awal. Mereka akan bisa masuk pada bidang yang mereka inginkan. Ini membuat orang tidak sekedar dijejali keterampilan baru, tetapi benar-benar diberi arah yang sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah pelatihan, peserta perlu diberikan akses modal yang bersumber dari anggaran negara atau daerah. Bisa juga sebenarnya melalui CSR perusahaan atau lembaga keuangan dengan skema-skema ringan yang bisa membantu mereka. Setiap peserta tak bisa dibiarkan jalan sendiri-sendiri. Harus ada pendampingan dari pemerintah, melibatkan profesional atau kampus, agar proses belajar dan bertumbuh ini tidak berhenti di pelatihan. Hasil usaha yang dijalankan pun perlu punya pasar. Disinilah pemerintah dan perusahaan berperan sebagai pembeli. Mereka menjadi off-taker. Produk yang sudah dikurasi bisa masuk ke e-katalog nasional maupun lokal, agar punya tempat di pasar resmi dan pemerintah bisa membeli secara langsung karena ada anggaran yang diberikan untuk itu sebagai bentuk keberpihakan. Kan kalau pemerintah atau Pemda membeli produk masyarakat yang sudah dikurasi, hasil pelatihan mereka akan suka mendapatkan pasar dengan jaminan yang bagus. Dengan ini kita tidak sekedar menciptakan lapangan kerja, tetapi membayangkan ulang bentuk kerja, nilai kerja, dan hak bekerja di masa depan. Tanpa kesungguhan merancang ulang, kita hanya akan membuat solusi tambal sulam dan melestarikan ketimpangan. Dan kita akan terus melihat pekerja informal menjadi pemanis statistik, bukan sebagai warga negara yang berhak atas perlindungan, martabat, dan masa depan.